Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada mata pelajaran teknik pengelasan busur manual. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai teknik pengelasan posisi bawah tangan pada sambungan sudut atau biasa disebut dengan pengelasan 1F. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengelasan bawah tangan pada sambungan tumpul atau biasa disebut dengan pengelasan 1G. Bagaimana cara pengelasan 1G yang benar? Mari kita simak video berikut. Pengelasan sambungan tumpul posisi bawah tangan atau biasa disebut dengan pengelasan 1G merupakan pengelasan pada posisi bawah tangan yang biasanya menggunakan kampuh. Dapat dilihat di bawahnya, itu contoh pengelasan 1G. G merupakan singkatan dari groove atau alur. Pada pengelasan ini, kita dituntut untuk membuat kampuh. Apa itu kampuh? Kampuh sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Terdapat berbagai macam kampuh, mulai dari kampuh V, kampuh X, kampuh U, bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Sebelum kita mengelas, sebaiknya kita menggunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan fungsinya. Pastikan semua mesin dalam keadaan siap digunakan. Persiapkan bahan yang akan dilas seperti pada gambar di bawah ini. Gambar itu menunjukkan kampuh V dengan root face. Root face itu jarak kampuh, ujung kampuh dengan ujung benda kerja. Jadi untuk kampuh V tidak langsung lancip gitu, tidak, tetapi ada jaraknya. Jarak root face ini sekitar 1 sampai dengan 3 mm. Langkah kerja selanjutnya adalah menyiapkan 2 plat baja dan membuat kampuh dengan sudut 30 derajat sampai 35 derajat pada satu sisi. Jadi jika digabungkan menjadi 60 derajat sampai dengan 70 derajat. Dapat lihat pada gambar di sampingnya. Lalu membuat root face yang saya terangkan di awal tadi selebar 1 sampai dengan 3 mm dengan menggunakan gerenda. Usahakan lurus agar hasilnya lebih baik. Kemudian atur arus sesuai dengan elektroda yang digunakan. Untuk pengaturan arus ini seperti yang dijelaskan di awal. Kemudian atur benda kerja sesuai dengan posisi pengelasan. Yang dimaksud dengan posisi pengelasan di sini sesuai dengan gambar yang dipesan. Pada materi ini, posisi pengelasan adalah bawah tangan. Lalu membuat las catat sepanjang 10 sampai dengan 15 mm pada kedua ujung bahan. Pastikan kedua plat rapat dan sejajar dengan jarak root gap 1 sampai dengan 3 mm. Root gap itu pada gambar disimbolkan dengan huruf R. Jadi saat menyambungkan kampuh tadi itu tidak langsung mepet gitu, tidak, tetapi dikasih jarak 1 sampai dengan 3 mm. Kemudian lakukan pengelasan jalur pertama atau layer pertama sambungan kampuh V menggunakan elektroda dengan sudut 70 derajat sampai dengan 80 derajat. Ini teorinya sama seperti penjelasan sebelumnya mengenai pengelasan 1F. Sudutnya sama, cara pengelasannya pun sama. Setelah pengelasan pertama selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan pengelasan jalur kedua dan ketiga dengan sudut
70 derajat sampai dengan 85 derajat. Jadi pada pengelasan kampuh V ini sering digunakan beberapa kali pengelasan agar hasil tidak cekung. Pada materi kita pada pagi ini itu digunakan 3 kali pengelasan. Yang pertama di tengah, yang kedua di atasnya agak pinggir ke kanan, dan yang ketiga di atasnya agak pinggir ke kiri. Dengan sudut pengelasan tetap sama, yaitu 70 derajat sampai dengan 80 derajat. Setelah selesai pengelasan 3 jalur, kemudian balik benda kerja, kemudian gerinda akar las. Akar las di sini dibaliknya kampuh V tadi. Itu digerinda kurang lebih 5 mm dengan kedalaman 2 sampai 3 mm, atau biasanya digerinda sampai terlihat jalur las yang pertama. Kemudian lakukan pengelasan 1 jalur tanpa ayunan. Kenapa kok tanpa ayunan? Karena di sini diperlukan hasil pengelasan yang kecil, tidak terlalu lebar. Jika sudah selesai, periksakan kepada guru atau pembimbingnya. Jadi seperti itu teknik pengelasan posisi bawah tangan pada sambungan tumpul atau 1G. Apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada guru pengampu atau dapat mencari referensinya sendiri pada modul yang telah disediakan. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.